kesempatan tak jangka srana menambah mrengsang kang widi mutya paring margi. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwase dan leluhur yang selalu nyarengin Santi. Santi dituntun untuk nangkil ke tempat suci, yaitu di Kediri, Jawa Timur. Nah, di sini adalah salah satu petunjuk sulinggih yang ada di Bali, karena Santi juga sempat untuk diskusi sareng beliau bahwasanya Santi ingin melepas masa janda Santi. Nah, ingin memasuki untuk grahaste atau pawiwahan dan menemukan untuk pasangan hidup Santi agar bisa menjalani perjuangan dharma untuk umat, untuk masyarakat, dan khususnya untuk negara Indonesia ini. Nah, petunjuk dari beliau, dari sulinggih yang Santi sucikan dan Santi hormati, beliau memberikan petunjuk, "Nak, kalau memang kamu ingin menikah dan ingin direstui sama leluhur kamu, nanti kamu nangkil untuk di calon arang, tepatnya di Kediri, Jawa Timur. Nanti banyak hal petunjuk-petunjuk agar bisa untuk melepas masa janda kamu dan bisa menemukan laki-laki yang bisa mendampingi Santi dalam perjuangan dharma ini agar bisa memberikan cahaya semangat kepada umat sedharma." Dan Astungkara Santi bisa nangkil di sini, dan Santi juga diskusi sama beliau yang untuk menjaga, yaitu juru napi, juru pelihara untuk Santi agar lebih mengenal kepada beliau Ratu Ibu calon arang. Nanti bagaimana liputannya bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Matur suwun sanget marang Tuhan Ida Sang Yang Widiwase. Nggih. Santi atas tuntunan beliau iso nangkil di tanah Jawa, Pak. Nggih, Di tanah pangestine. Jawa, Kediri, Jawa Timur. Karena berkat tuntunan Ratu Ibu, Santi iso nangkil, iso napak tilas di tanah suci Kediri, Jawa Timur. Nggih, pangestine. Swastiastu, Mas. Nggih, rayu. Oke. Nah, saiki kita kenalan dhisik karena banyak hal yang harus Santi pelajari ndekne situs asli Nggih. calon arang ini. Nggih. Kenalan dhisik, Mas. Mas sapa iki jenenge? Nggih, matur nuwun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan pada kita semua. Perkenalkan, Tiang adalah salah satu pengurus atau jubelnya. Jubel itu adalah juru pelihara, bukan juru kunci, nggih. Nggih, juru pelihara. Tiang bernama Mas Jarwo. Jadi juru kunci di sini ada, juru pelihara di sini ada 3, nggih. Tiang, Mas Jarwo, itu Mas Agus, juga Mbah Zen. Nggih. Nggih. Nah, Mas, iki ndekne desa apa, Mas, nek situs calon arang iki? Nggih. Jadi situs beliau ini terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah. Kecamatan Gurah ya. Nggih. Berarti di Kediri, bukan Kediri kota ya, Ki ya? Bukan, ini kabupaten. Kabupaten, Iya. iya. Udah di banyak hal yang Santi pelajari tentang beliau, tentang banyak hal berita-berita online dan lain-lain. Dan Santi ingin mengupas secara langsung tentang situs calon arang, karena ada salah satu sulinggih ya yang ada di Bali. Santi ini kan janda, Pak, ya kan, janda. Terus ingin memutus karma janda ini karena Santi mau menikah, ya kan. Santi mau menikah, ingin mendapatkan suami yang memang satu visi misi, satu spiritual, satu perjuangan di jalan dharma. Makanya Nak Santi kalau memang mau menikah nanti harus minta izin dulu sama Ratu Ibu calon arang yang ada di Kediri. Kalau kamu udah bisa minta restu sama beliau, nanti kamu bisa dilancarkan untuk di fase grahaste atau pernikahan. Nah, ini bagaimana sih, Pak? Kenapa banyak hal yang harus minta izin sama beliau itu, khususnya perempuan?
Ya, matur nuwun. Heeh. Cerita sedikit tentang sejarah singkat Biung Agung nggih, kalau Heeh. pengurus di sini memanggil beliau dengan sebutan Biung Agung Walunatinggira Calonarang nggih. Heeh. Beliau ini adalah salah satu tokoh nggih, tokoh Heeh. perempuan di Heeh. eranya Heeh. yang sangat-sangat luar biasa perannya nggih. Iya. Karena di era beliau wanita itu sangat tabu di depan. Heeh. Kalau orang Jawa bilang wong wedok ora oleh nang ngarep. Heeh. Nggih. Jadi cikal bakalnya wanita yang berani menentang penguasa untuk mensejajarkan antara kaum pria sama wanita itu derajatnya sama, ya beliau ini. Heeh. Gitu loh nggih. Jadi ini bisa dibilang beliau inilah ibu pertama kali yang berani Heeh. memperjuangkan hak-hak Heeh. wanita itu sama dengan lelaki. Oh, jadi emansipasinya memang beliau sebagai pencetusnya ya. Betul. Jadi seperti itu. Jadi beliau adalah simbol keberanian perempuan Betul. untuk sebagai pemimpin, dan beliau adalah sebagai begawanta kerajaan. Betul. Benar nggak sih? Betul, betul. Nah, ini boleh diceritakan nggak, Pak? Sebagai penasehat kerajaan di eranya mana? Oke, jadi beliau ini hidupnya di eranya Prabu Airlangga atau kerajaannya adalah Kahuripan. Jadi beliau bisa dikatakan salah satu tokoh yang membantu Prabu Airlangga sampai mencapai keemasannya. Jadi Kahuripan itu sampai mencapai keemasannya adalah salah satu tokoh, ya beliau ini yang membantu. Jadi rasa terima kasih Prabu Airlangga dengan beliau, beliau dikasih tanah perdikan, ya sekarang ini tempatnya di Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah ini tadi. Jadi Gurah itu nama lain dari beliau, Girah nama lain dari beliau. Jadi Gurah itu maknanya membersihkan. Gurah Makanya ya, makanya kita meyakini pelan tapi pasti nama beliau pasti bersih. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang bilang beliau tukang santet, tukang teluh, tukang penyebar penyakit, itu kalau era sekarang dibilang huak, betul. Fitnah. Bohong. Fitnah. Bohong. Beliau adalah sosok yang welas asih, yang bisa mengayomi sesama. Betul. Ketika beliau bersikap tegas pun beliau adalah sebagai penasihat kerajaan, karena harus melindungi rakyat dan kerajaannya. Benar ya, seperti itu. Nah, satu lagi, ini kan banyak hal yang harus Santi haturkan kepada beliau, harus banyak hal yang harus Santi perjuangkan juga untuk di sini seperti itu kan. Nah, kenapa sih beliau itu banyak hal untuk dapat fitnahan, Pak? Apakah ada unsur intrik politiknya di zaman kerajaan itu atau bagaimana? Betul, karena dulu sebelum tanah ini dibuka, tanah ini dikenal dengan sebutan Jalmo Moro Jalmo Mati. Apa itu artinya? Jalmo Moro Jalmo Mati terjemahnya adalah siapa yang berani masuk ke sini pasti tidak kembali. Jadi Prabu Airlangga percaya dengan kemampuan beliau, akhirnya beliau diutuslah dikasih tanah perdikan di sini. Nah, sesudah beliau membuka lahan di sini, maju dengan pesat, karena era beliau kan tadi saya sebutkan di depan, wanita tidak boleh di depan. Jadi sesudah ini dibuka lahannya sama beliau maju dengan pesat, pimpinannya adalah seorang perempuan, makanya banyak yang iri dengki. Gitu ya. Jadi buat haters ya kan, kalian jangan jahat-jahat untuk memfitnah orang. Betul. Jadi sesudah dibuka lahannya maju dengan pesat, mungkin sekelas kadipaten ya dulunya, makanya situs ini yang kita kenal sekarang masih tempatnya kayak gini, masih berantakan. Minta tambah doanya, mudah-mudahan situs ini kedepannya kembali ke fitrahnya, karena situs ini tadi saya bilang luasnya lebih dari 7 hektar. 7 hektar, 8 hektar lebih lah ya. Makanya itu minta tambah doanya, mudah-mudahan kedepannya situs ini kembali ke fitrahnya, tidaknya ya separuh atau seperempatnya lah. Gitu. Nah, ini mungkin ada pemerhati sebagai situs leluhur atau apa. Jika ingin kontak personnya bisa disebutkan nomor handphonenya. Monggo nanti kalau panjenengan kepingin membantu pembangunan situs beliau ini, bukan masalah besar kecilnya, tapi keikhlasan panjenengan. Bisa menghubungi nomor saya 085 804 875 356. Mas Jarwo situs Calon Arang gitu nggih. Nggih, nanti seperti itu. Lah, baiklah Mas. Ini kan mungkin kita Santi juga belajar tentang hal-hal niskala atau hal-hal gaib lah ya. Tadi kan udah disebutkan, ini namanya apa, Mas? Lumpang. Yang panjang ini lesung yang panjang. Lesung. Terus habis itu ini apa namanya? Apa ini namanya, kayak gini-gini tuh yang gede? Ini benda-benda purbakala ini sebenarnya kan patung, cuma ini sudah hancur, sudah hancur. Ini dulu sebenarnya patung, ini masih kelihatan, sebelah-sebelahnya ukir-ukirnya masih kelihatan. Ini patung, tapi cuma sudah hancur karena dulu memang situs ini sengaja dihilangkan. Gitu, makanya kita yakin kebenaran pasti akan muncul dengan sendirinya. Iya. Gitu. Nah, Santi ini yang bisa untuk menjawab pertanyaan ke netizen sebagai generasi muda lah ya, siapa Mas. Jadi kan banyak fitnahan beliau
janda, beliau apa ilmu lea, ilmu santet, terus teluh dan lain-lain gitu kan. Cuma pas waktu Santi belajar tentang silsilah beliau, itu kan beliau menikah dengan Empu Kuturan. Ya, benar nggak sih? Betul. Punya anak Ratna Manggali. Terus menikahlah dengan Empu Bahula. Bahula, Nggih. memiliki cucu Empu Tantular Betul. yang menciptakan kitab Sutasoma Betul. dan sebagai jargon Nusantara Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Kalaupun ada yang memfitnah beliau Ratu Ibu calon arang, coba pikir. Di dalam rahim beliau lahirlah pemersatu Nusantara, Betul, ya kan? besar. Kalau beliau buruk, nggak mungkin anak cucunya pemersatu Nusantara. Benar nggak sih, Pak? Betul. Jadi kalau menurut kita sebagai pengurus, tolong dari generasi sekarang, generasi muda, sejarah jangan ditelan mentah-mentah. Gitu sih. Karena kebanyakan sejarah riwayat beliau itu yang menulis dari pihak penjajah Belanda. Jadi kita sebagai anak cucunya memang dibenturkan dengan leluhur kita supaya kita ini tidak menyukai leluhur kita sendiri. Oh gitu, ngono ya Mas. Tapi kan misal nih adalah pemerhati untuk melestarikan adat budaya. Tapi kan kalau harus membangun harus sesuai dengan aturan dan karakter di Jawa Kediri khususnya, benar nggak sih? Betul. Makanya kita kemarin ada saudara kita dari Bali, nggih. Kita tidak berani menerima hibah beliau karena kita tidak berani, bukan karena kita sok kaya sok suci, tidak. Kita tidak berani menerima dana hibah karena kita bangunannya didikte dari sana. Oh nggak bisa, harus sesuai dengan pakem aturan yang ada di Jawa Kediri khususnya. Betul. Karena Jawa khususnya Kediri itu punya pakem sendiri, punya konsep juga sendiri. Gitu. Makanya kalau Bali dibawa ke sini, Jawanya hilang. Jawanya hilang. Oh Jawa lali Jawa nih Pak. Betul. Pada akhirnya kan Jawa Bali ini memang satu kesatuan juga. Dan memang calon arang ini banyak dilestarikan di Bali. Namun memang banyak pengertian-pengertian yang salah terhadap beliau. Beliau digambarkan sosok yang jahat, sosok yang jahat, terus atau sosok yang menyeramkan, sosok yang ini itu. Tolong kepada siapapun penonton Santi Dharma Chandra, kalian harus menyadari bahwasanya Ratu Ibu calon arang adalah seorang begawante kerajaan Airlangga, Prabu Airlangga yang welas asih, yang mengayomi rakyat dan kerajaan. Jadi stop untuk menggambarkan sosok yang jahat, sosok yang kejam, atau sosok-sosok itu karena jauh dari gambaran tersebut. Benar nggak? Betul. Nanti kalau panjangan dari pemirsa mungkin agak bimbang, monggo bisa berkunjung langsung ke situsnya beliau, di situs calon arang, yang tadi sudah disebutkan ke depan, di Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, tepatnya di Dusun Butuh, karena Sukorejo itu punya dukuhan 4. Gitu loh, tapi yang penting langsung nomor telepon aja lah, nanti siapa masih langsung Sherlock gitu kan. Nah ini kan tadi tak lihat gini, nanti kan keliling sempat ke sini lihat untuk pohonnya lah di sini. Ini kan pakai untuk hitam putih, kain poleng, atau memang batu-batunya dikasih kuning putih, dan banyak hal kayak sajen juga ada. Itu memang dari petunjuk beliau atau memang mengikuti cara yang ada di Bali? Nah, itu memang asli, memang petunjuk dari beliau. Jadi maknanya supaya kita dikasih ini untuk melestarikan, supaya tumbuhan itu lestari. Oh, berarti maknanya untuk kain poleng ini untuk menjaga. Jadi tidak sembarangan ditebang. Oh, tidak sembarangan ditebang. Karena kemarin ada dari mungkin permisa tahu kita di atas ini ada sutet atau PLN tegangan tinggi. Kemarin ada yang memotong di sini padahal sudah minta izin, cuma kesalahannya satu, di waktu jam tertentu itu harus off, tidak boleh aktivitas. Ternyata beliau tetap beraktivitas. Oh, petugasnya yang bagian sutetnya itu kan ada pemotongan pohon di sini. Jarak satu minggu kita ada kabar beliau meninggal. Gitu. Makanya kalau di sini di jam-jam tertentu memang tidak boleh aktivitas di sekitar di jam-jam tertentu. Oh, ya Pak ya. Padahal beliau sudah minta izin, cuma kesalahannya di jam harus off itu beliau tetap menjalankan, gitu loh, tetap aktivitas dijalankan. Kan tinggal sedikit eman-eman gitu kalau orang Jawa bilang, tetap dilanjutkan. Jarak 1 minggu kita mendengar kabar beliau meninggal. Oh, tadi aja main-main rek karo hal-hal di skala, pokoknya kudu izin sih. Bapak
sebagai apa pengurus apa tadi Jupel. juru peli apa Juru pelihara. juru pelihara. Nggih. Ya selek omongan ndek Bali ku penglingsir lah ya. Nggih. Penglingsir ndek kene kalau wis ngomong jam 8 sampai jam 10 misalnya ya kudu Nggih. dituruti ya. Nggih. Muga-muga gawe keselamatane kabeh kan gak maksudnya gak buat bapak aja kan, Nggih, buat betul, buat untuk buat semua. semua. Gitu. Nah, mari ngono ku Pak, ono sing apa ya, Santi amati kan ada ngaturin bunga sedap malam juga, bunga-bunga itu. Santi hampir tiap hari itu juga makan bunga ngajeng sekar. Jadi ada nggak sih kayak ada nggak sih hubungan beliau kesukaan dengan bunga atau bagaimana? Apa cuma sebagai ritual aja diaturin di situ? Cerita sedikit tentang masalah bunga sedap malam. Jadi bunga sedap malam itu adalah salah satu kesukaan dari anak beliau, Ratna Manggali. Jadi kesukaannya beliau adalah bunga sedap malam. Terus kalau bajunya sukanya warnanya ungu, itu kesukaan dari anak beliau. Nanti kalau kesukaannya beliau sendiri itu ya tadi saya sebut di depan itu kesukaannya dari bunga melati. Oh, bunga melati. Jadi buat dimakan. Dimakan. Oh, dimakan. Jadi ada nasihat nggak buat dari Masnya buat Santi? Gini. Kalau nasihat dari saya pribadi sebagai pengurus, mungkin panjenengan jalannya hidup panjenengan memang panjang, diombang-ambing ke sana kemari. Iya, kok ngerti ya Pak sampean. Terus tahu panjenengan sudah mungkin dari sini ke depannya panjenengan mungkin sudah ditata jalannya. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita panjenengan ke depannya untuk umat sedharma bisa terlaksana. Cita-citanya Santi pengen jadi begawan ke kepresidenan RI. Amin pangestu, mudah-mudahan beliau merestui nggih. Nah, karena kan cita-citanya Santi ingin jadi penasihat presiden. Jadi untuk sebagai hal-hal spiritual, petunjuk negara, bagaimana untuk menata masyarakat, rakyat agar saling sayang, saling rukun dengan prinsip-prinsip yang Santi percaya di agama Hindu, Tatuamasi, Waisodawa Kutubakap. Itu bagaimana untuk nasihatnya dari Masnya ini? Jadi gini, kalau menyenengan nanti kedepannya intinya mendapat anugerah, apa yang menjadi cita-cita panjenengan bisa terlaksana, itu kan tugas berat, kan pasti banyak godaan. Tolong dibersihkan lahir batinnya panjenengan. Jadi ada cara dari Jawa, khususnya dari beliau, jenengan sering-sering mandi malam, jadi mandinya jam 12 kurang seperempat. Jam 12 kurang seperempat. Jangan sampai lebih. Kalau panjangan lebih itu percuma. Jadi di bawah jam 12. Karena kenapa harus jam segitu? Karena seluruh energi alam semesta jam segitu tercurah ke air. Jam rolas kurang seperempat. Aku waktu Bali ya Mas, yang ngikuti Bali gak apa-apa ya. Betul. Jadi karena panjenengan selama hidup, panjenengan mandinya cuma wadah kasar. Oh iya Pak. Jadi wadah alus panjenengan tidak panjenengan mandikan. Jadi makanya tadi kalau panjenengan nanti ada dapat tugas mungkin yang jadi cita panjenengan bisa terlaksana. Makanya itu tadi sering mandi malam. Diusahakan dalam 1 minggu itu sekali atau 2 kali. Oh ngono Pak. Terus kalau untuk ada pantangan untuk makan atau apa untuk menjaga, karena kan Bapak tadi Masnya tadi kan bilang Mas sendiri aja sebagai penjaga beliau untuk di area suci ini, itu kan ada apa makan aja Mas batasin gitu loh. Kalau nasihatnya Mas buat Santi apa? Tolong kalau nasihat dari saya pribadi tolong jangan sering-sering makan daging. Tugas dengerin, jangan ajak-ajak Santi makan daging, nggak boleh. Ya enggak apa-apa, sekali tempo itu enggak apa-apa. Itu kan kita juga membutuhkan kayak gitu, tapi jangan sering-sering. Karena kenapa? Takutnya gitu tadi loh manusia kan juga ada batasannya. Kita takutnya kan di situ gitu ya. Tapi saya yakin suatu saat apa yang jadi cita panjenengan pasti terlaksana. Cuma satu, jenengan jadi orang besar tidak lupa dengan leluhurnya. Karena panjenengan besar tidak luput dari doa leluhur. Jangan sampai sesudah panjenengan sukses jenengan lupa dengan leluhur panjenengan. Pokoknya leluhur itu kuncene urip ya Pak ya. Betul. Nah, ini kan satu lagi bagaimana ini untuk tadi pohon apa ini pertanyaan pohon doyo. Pohon doyo itu apa itu? Katanya pohon tertua di sini Mas. Ya, ini pohon paling tua di sini itu namanya pohon doyo. Jadi kalau orang Jawa bilang doyo itu maknanya adalah kekuatan. Jadi simbol beliau itu ya ini tadi. Simbol
pohon doyo, Mm-mm. simbol kekuatan tadi. Mm-mm. Tapi ya itu tadi saya tadi bilang jangan disalahgunakan, Mm-mm. gitu loh ya. Harus tetap bisa berjalan ke tempat yang lurus terus. Usahakan kalau kita tahu jalan kita keliru, ya lekas kembali. Mm-mm. Jangan sampai sudah tahu jalannya keliru, kita teruskan, itu yang jadi hancur kita. Gitu loh, ya. Dadi molo petaka Nggih, urip ya. betul, Terus nggih. muga-muga urip kene slamet. Amin amin Bang Mas, Astine. mau sampean kan apa aku engko njaluk sing ndek bawah pohon iku, Nggih. engko tak gawa ndek Bali Nggih. dan aku ngaturaken matur suwun sanget Nggih, kanggo nggih, sampean. Terus izin aku ntar mau bersih-bersih di sini karena tadi Santi bawa ini Siap siap. juga. Nggih. Terus nanti kalau memang apa yang Mas sampaikan kepada pemirsa Santi Dharma Chandra tentang kebenaran situs calon arang yang ada di Kecamatan Gurah ini. Nggih, betul betul. Nggih, disampaikan tolong. Nggih, matur nuwun nggih. Tadi sudah saya sebutkan di depan nggih. Mm-mm. Situs yang asli beliau cuma ada di Kediri atau tepatnya di Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah nggih. Tolong dari apa namanya? Dari teman-teman nggih. Jangan sekali-kali menelan intinya sejarah. Mengeburkan sejarah ya jangan. betul. Mm-mm. Sejarah itu harus perlu diteliti Mm-mm. yang dalam, Mm-mm. nggih. Karena kebanyakan sejarah beliau kan yang menulis dari pihak penjajah, Mm-mm. gitu loh, nggih. Makanya Ataupun hati-hati. bukan penjajah, ada yang dari Nggak pribumi suka, sini yang nggak suka gitu kan, betul. biasanya kayak gitu. Nggih, makanya nanti kalau panjenengan kepingin kebenarannya tentang sosok beliau, suan lagi ke sini, Mm-mm. gitu, nggih. Dibuktikan benar apa tidak beliau itu adalah seorang jahat atau tidak, gitu, nggih. Jadi bisa dibuktikan langsung ke sini. Energinya nggak bisa bohong. Betul. Kalau manusia bisa bohong, tapi kalau energi alam itu tidak bisa dibohongi. Oh, no ya Gitu, Mas ya. nggih. Matur suwun sangat, buka-buka Santi setelah datang di situs calon arang ini bisa bersama dengan pasangan untuk ke jenjang pernikahan. Amin amin amin. Terus bisa sareng beliau pasangan Santi agar bisa untuk ngayomin umat sedharma, itu tujuannya Amin, Santi. amin, amin, amin. Bahwasanya hidupnya Santi dedikasikan untuk umat, masyarakat, rakyat dan di negara Indonesia ini. Amin amin amin. Seperti itu. Mudah-mudahan beliau merestui nggih. Nggih, swahe. Baiklah Mas, nanti ini dibuka dari jam berapa nih biasanya? Nggih, kalau situs ini di sini dibuka 24 jam. 24 jam. Betul, 24 jam. Terus kalau masuk ke sini tidak pernah dipungut biaya spesial pun. Tapi kalau ngaturin punya, monggo, itu seikhlasnya. Itu memang dawuh dari beliau, kita tidak boleh meminta-minta. Gitu loh, nggih. Memang harus keikhlasannya yang datang. Gitu loh, nggih. Ya datang segitu ya rezekimu segitu. Tidak boleh mengeluh. Padahal kita juga membutuhkan ibaratnya gitu. Tapi kita tidak kita tidak mengeluh. Mental pemenang lah. Nggih, karena rezeki itu tidak mungkin tertukar. Nggih, Gitu, nggih. matur suwun sangat. Nggih, matur nuwun. Nggih. Baiklah, itu tadi Santi Astungkare berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwase bisa napak tilas untuk di situs calon arang di Kecamatan Gurah di Desa Sukorejo. Jadi terima tersuwun sareng masnya sudah membimbing Santi, memberikan banyak hal nasihat petuah bahwasanya Santi harus menyampaikan kebenaran ini, jangan ada yang memfitnah Ratu Ibu lagi, karena Santi adalah bagian dari beliau yang ingin mengembalikan taksu beliau, ingin mengembalikan nama baik beliau, bahwasanya beliau adalah sebagai tonggak pemersatu Nusantara ini. Amin. Jadi apapun itu Santi akan berikan dedikasinya untuk yang terbaik dan banyak hal kepada masnya sekeluarga, kepada Pak Agus, kepada semua. Santi titip salam untuk penjaga di sini. Semoga suatu saat ini adalah sebagai mercusuarnya jagat Nusantara ini. Amin, Pangestine, Pangestine. Matur suwun. Baiklah, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Om Awi Genamastu Namusidam. Kita tutup para Mas Santi nggih Mas nggih. Om Santi Santi Santi. Iwang Candra Wasilanti